dalam 31 tahun lebih saya melayani Tuhan, ada orang mengucapkan terima kasih dan mengatakan saya diutus oleh Tuhan. So, Yesus ulang-ulang menyebut Bapa yang mengutus aku, saudara. Dan ibu ini juga, mungkin kamu tahu, pastor ada beberapa buku. Dia bilang, pastor, saya tidak paham bahasa English, tapi dia beli buku saya yang Departure Points. Kenapa ibu beli? Saya tim untuk gambar-gambar pun saya diberkati. Jadi dia beli buku saya bahasa Inggris walaupun dia tidak paham sebab dia tim untuk gambar. Mungkin ada pemimpin yang dulu-dulu dia ingat, jadi dia diberkati. Saudara, apakah misi saudara di dunia ini? Are you confident Jesus has sent you into the world? Dan dalam Yohanes itu terima Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak yakin adalah kita tidak merasakan Roh Kudus itu. Bila kita ada Roh Kudus, kita yakin. I'm on a mission, saudara. I'm on a mission. Kadang-kadang memang kita tidak tahu, kan kita menuruti pimpinan Bapa, kehendak Tuhan. 2 bulan dari sekarang pun saya tidak tahu apa yang saya akan buat. Tapi saya yakin, I'm on a mission. Selagi saya percaya, Ego Emi, akulah dia. Akulah aku yang telah mengutus Musa ke Mesir untuk membawa Israel keluar dari perhambaan di Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara juga perlu ada misi supaya hidup saudara bermakna. Saudara tahu pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang seterusnya adalah nomor 6. Ya. Dan ini semua saya petik dari bab yang ke-8 ya. Kalau tiada ayat pun di sini. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. 8 ayat 29. Yesus mengatakan, aku sentiasa melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Itu prinsip kehidupan Yesus. Jadi saya tangkapi itu. Jadi dalam hidup kita, keberadaan kita sebagai manusia, kita berusaha untuk menyenangkan hati Bapa. Itu yang bermakna. It gives us real meaning. Orang lain tidak kenal Bapa itu. Kita diberi satu penghormatan luar biasa. Dapat menyenangkan hati Bapa. Saudara dengar firman Tuhan pun menyenangkan hati Bapa. Bangsa lain sudah enjoy pergi Tanjung Aru Beach. Masih New Year lagi, dia masih mandi lagi. Kalau belum cuci habis dosanya, tengah malam 31, dia masih lagi sedang mandi. Sebab dia belum tahu hanya darah Yesus yang boleh membasuh seluruh dosanya. Dia jadi bebas. Kalau anak memerdekakan kamu, if the Son sets you free, kata Yesus, you shall be free indeed. Saudara akan bebas. Itu keyakinan kita dalam hidup kita. Bebas dari ikatan dosa. Yang seterusnya, tinggal beberapa poin yang terakhir bicara tentang firman. Begitu penting firman Alkitab ini dalam hidup kita. Tinggal di dalam firman Tuhan. Maka kita menjadi murid Yesus. If you dwell in my word, you are truly my disciples, kata Yesus. Kan? Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita berdiam, maksudnya memelihara, merindukan, sentiasa merenungkan, berusaha mengerti. Kalau saudara langsung 10 menit pun tidak baca, bagaimana memelihara firman Tuhan? Apa maksudnya sibuk? Kadang-kadang orang beri alasan sibuk. 2 jam boleh menonton La Liga, 2 menit tidak baca Alkitab. It is your choice lah. It is your priority in life. Itulah, sampai itu channel sukan pun saya tidak pernah ada. Sebab saya terlalu minat menonton sukan. Saya takut 2 jam saya menonton bola, 20 menit pun saya tidak baca Alkitab. Saya tidak mau jadi seperti itu. Saudara, yang diam di dalam firman, dia menjadi murid Yesus. Hidup yang bermakna. Seterusnya 8, 9, dan 10. Firman Tuhan, Yesus selalu macam teguran lah, perselisihan di antara orang Farisi. Dia katakan, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa mereka tidak boleh terima Yesus? Sebab firman itu tidak mendapat tempat dalam hati mereka. Apa yang Yesus sampaikan mereka tolak.
4 Injil, 23 kitab rasul-rasul adalah perkataan-perkataan Yesus. Orang Kristen menerima sepenuhnya. Saudara, waktu saya di Singapura, mungkin lebih lagi badan saya nampak berisi. Syukur juga saya balik di Sabah. Sebab kemewahan pun ada satu juga cabaran dia. Kalau ada outing tuh, termasuk murid-murid saya yang saya pernah bersaksi, kebanyakan lebih kaya dari saya. Guru, kami belanja, kamu makan. Banyak kali saya dibawa. Kadang-kadang saya dapat hadiah, itu voucher. Itu pork itu yang dari Jerman punya. Singapura $50 hanya sebagian tuh pork yang kalian panggang itu. Wah, luar biasa. Mungkin 3 kali saya dapat tuh voucher, saya pergi makan itu pork. 3-4 kali dalam 1 tahun, itu paling sedikit lah itu. Kadang-kadang saya menolak sebab saya tidak mau. Itu buffet kan, kamu tahu buffet kan? Oh, guru, today got promotion, $50 orang Singapura, boleh makan apa saja. Kalau sudah bayar buffet, alang-alang juga kalau tidak mau makan banyak kan macam rugi kan? Macam tidak mau makan. Tapi manusia ini lain. Firman Tuhan bukan macam buffet. Kalau buffet adalah 30 jenis makanan, saudara pilih kegemaran saudara. Saudara akan pilih mungkin 10 lah dari antara 30 piring itu kan. Saudara faham maksud saya? Tapi firman Tuhan ini 66 kitab saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Don't treat the Bible as a buffet of books. Jangan kita anggap Alkitab kita macam buffet. Oh, saya pilih Keluaran sajalah. Saya pilih Injil Markus sajalah itu. Yang lain saya tidak mau. Saudara faham maksud saya? Kalau maksud firman Tuhan maksudnya seluruh Alkitab itu. Dari sejak Yesus datang sampai hari ini, semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka percaya seluruh Alkitab. Alkitab ini bukan cara makan kita buffet. Kita pilih apa yang kita suka dari Alkitab. Tetapi seluruh kebenaran itu adalah bermanfaat bagi kita. Mengajar kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menghayatinya. Selalu merenungkannya. Orang Farisi menolak Yesus sebab firman itu tidak beroleh tempat dalam hati mereka. 9, mereka klaim, ini orang Farisi yang menentang Yesus, kami ini keturunan Abraham. Jadi Yesus katakan, kalau kamu betul keturunan Abraham, kamu akan melakukan pekerjaan Abraham. Apa itu pekerjaan Abraham? Dia disebut sebagai tokoh iman kan? Dia percaya. Bila Tuhan berfirman mengatakan meninggalkan kampung halamanmu, dia tidak tahu pun destinasi, tapi dia percaya, jadi dia ikut saja. Kalau kita baca Kejadian tentang tokoh Abraham, mungkin kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun Tuhan tidak bicara pun, tapi dia tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Tahun ke-10 Tuhan berfirman lagi. Saudara faham maksud saya? Bukan setiap hari Tuhan berfirman secara jelas kepada Abraham, tetapi setiap hari dia tetap percaya. Hidup yang bermakna, kalau saudara mau live a meaningful life, we have to believe. We have to trust God dalam keadaan apapun dalam hidup ini, saudara. Kadang-kadang macam Tuhan berdoa 3 bulan pun macam Tuhan belum jawab, tapi we believe. Don't give up, believe, saudara. Pekerjaan Abraham adalah mereka percaya. Dan di sini Yesus mengatakan seperti ini. Kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Tuhan. Luar biasa kan? Kenapa sampai hati mereka mau membunuh Yesus? Yesus hanya menyampaikan kebenaran. Dalam Galatia 4 ayat 16 ada ayat seperti ini. Jemaat-jemaat di Galatia diinjili oleh Paulus. Dia bapa rohani. Dia pengasas beberapa gereja-gereja di Galatia. Tapi semakin dia bagi tahu kebenaran, dalam bab 4 ayat 16, adakah saya menjadi musuhmu sebab saya menyampaikan kebenaran kepadamu? Saudara, ayat ini dan ayat dalam Galatia, mari kita renungkan, saudara. Pastor, hari ini sebenarnya saya berjanji dengan diri saya,
I'm not going to speak about myself today. It's just the word of God. Tapi mungkin exception lah. Pastor mau bersaksi sedikit supaya kamu lebih mengenali pastor kamu. Kadang-kadang saya dibenci oleh orang lain, bukan karena salah saya. Saya mengaku kalau salah saya, kelemahan saya, mungkin orang layaklah benci Pastor Tony. Kadang-kadang orang membenci saya sebab di antara yang lantang suara adalah Pastor Tony. Sebab saya mengatakan kebenaran, saya menegakkan kebenaran. Siapapun duduk waktu saya khotbah, saya menyatakan kebenaran dari Tuhan. Kadang-kadang orang lain benci. Itu saja kesaksian pastor. Ya. Yang terakhir sudah ini. Okay. 10. Ya, Yesus katakan begini. Aku menuruti Yesus sendiri. Dia katakan, apa yang aku sampaikan kepadamu bukan dari diriku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dengan maksud hidup yang bermakna, saudara. So, hidup Yesus penuh makna. Dia menyelesaikan pekerjaan Bapaknya dengan menuruti firman Bapaknya. Kalau saudara mau hidup yang bermakna, saudara menurutilah firman Yesus. 4 kitab Injil, 23 rasul, 39 kitab-kitab perjanjian lama, semua itu adalah firman Tuhan. Bila kita menuruti itu, kita sesungguhnya hidup dengan penuh makna, hidup kita bermakna. Dan ayat 47 mengatakan, bagi orang yang berasal dari Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan. Itu satu tes, itu ujian. Orang yang menolak firman Tuhan membuktikan mereka orang yang dari bawah. Mereka belum lahir kembali. Mereka belum jadi anak-anak Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan itu mereka terima firman Tuhan. Yang tidak berasal dari Tuhan tidak akan menerima firman Tuhan. Seperti orang Farisi yang membenci, yang merancang, membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Saudara, kesimpulannya, mungkin perkataan ini kecil, boleh kasih besar kan? Sebab pastor punya nota saya tidak bawa. Saya baca saja. Hidup yang penuh makna adalah kehidupan bagaimana? Mungkin Helena yang perlu baca. Bolehkah itu? Sebab tekat sedikit. Ya, tolong adjust dulu lah. Oke, mungkin saya boleh nampak. Adalah kehidupan surgawi, bahwasanya kita telah dilahir baru dan tahu tujuan kehidupan kita di dunia ini. Sementara kita menuju destinasi kita, yakni kerajaan surga. Suatu kehidupan bersama Yesus melalui pengenalan akan Dia dan Bapa, di mana kita merasakan bahwa kita bukan seorang diri, melainkan Tuhan kita sentiasa beserta kita. Yang last, like, terima kasih. Kehidupan, wah, mencabar. Saya perlu buat spek yang baru. Coba dulu ini. Kehidupan apa itu? Oke. Bermakna di dunia ini adalah suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan dengan membenci dosa, bebas dari kuasa dosa itu, sehingga sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh anak Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bermakna adalah kehidupan yang sentiasa rindu akan firman Tuhan, diam di dalam firman, melakukan firman, Tuhan, karena itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Apabila kita menuruti firman Tuhan dan percaya kepadanya. Ada amin? Ya, silakan pemusik, kita nyanyi lagu Respond. Itu sebab aku milih itu lagu yang pastor pilih. Lagu ini buat saya rasa kita kesayangan milik Tuhan ini. Jangan kita ragu-ragu. Kita menaruh percaya kepada Tuhan waktu kita nyanyikan lagu ini. Oke. Haleluya. Mari kita bangkit.